bisa. Pegangan ya. Iya kok. Di sini lihat sekolahnya masih seperti ini, Mapren. Semangat, semangat. Wah, luar biasa. Sore. Mama super adventure mama nih. Aku cinta gunung. Good morning lah friend. Hari ini kami rekor bangunnya jam 5.54. Sebelum itu aku juga sudah mandi nih. Udah segar dan cuaca pagi ini tuh friend. Dan aku lagi lihat itu ada ibu-ibu jualan apa gitu. Ayo kita turun. Si Koko lagi di toilet. Wah, bapak security borong donat rupanya. Banyak banget donatnya. Itu bapaknya. Pagi bapak. Belum buka om bensinnya. Sebentar lagi kali. Wah, ini coba. Halo ibu. Ya, Ibu, gorengannya berapa? 1.000. Wah, 1.000-an. Ya. Pas nih 5.000. Ini ada apa aja ibu? Ada roti goreng balai gula, bapao, gorengan moleng, kue dadar, kue cucur sama kacang. Mau yang mana ya? Oh, molen deh, molen. Molen berapa? 2. Halo Mapren, ini kali pertamanya kami trip sepagi ini di Alor. Bukan tanpa alasan kenapa kami jalan sepagi ini. Trip kali ini kami menuju ke arah selatan Pulau Alor. Nah, kenapa kami jalan sepagi ini? Salah satu alasannya adalah kami ingin melihat dan merasakan menjadi warga di desa yang ingin kami kunjungi. Dan trip kali ini kami nggak cuma bertiga dengan Kodeni, melainkan dengan 2 orang rekan Kodeni lagi. Tapi karena ini mobil tempur, jadi sebagian lagi harus duduk di belakang bak mobil Mapren. Oh ya, karena hari ini kami mau melakukan misi kemanusiaan alias misi sosial, jadi Kodeni membeli beberapa ekor ayam hidup yang nantinya akan diberi ke warga lokal. Supaya mereka nanti bisa berternak ayam di desa mereka. Seperti kata pepatah dulu, jika kamu ingin menolong orang lain, berikan mereka pancingan, bukan ikan. Tapi di seperempat perjalanan, kami merasa anak muda macam apa kami ini yang membiarkan orang lebih tua duduk di belakang. Jadi akhirnya mobil berhenti sebentar dan kami pindah ke belakang mobil, agar bapak dan ibu bisa lebih nyaman duduk di dalam mobil. Cing flyer Mapren. Tank player. Apa kita gantian ya? Jadi Kode ini bawa kursi karet nih. Bisa ibu? Kreatif sekali nih dari ban. Yuk. Naik cepat nanti kalau tinggal. Iya, memperjuangkan. Oh iya, buat kalian yang punya mobil bak seperti ini, disarankan untuk kalian punya kursi yang terbuat dari ban motor seperti ini, my friend. Kenapa? Karena kalau seperti kami ini yang lagi banyak penumpang, kursi ini membuat kita semakin nyaman dan tidak terasa goncangan jika kita melewati jalan berlubang. Nah, untuk rute perjalanan kita kali ini, kita akan berjalan membelah Pulau Alor. Yang pastinya kita akan berjalan naik dan turun bukit, my friend. Kami yakin sekali jika kami menggunakan Stone camper van kami tidak akan bisa melewati jalan ini. Karena jalan di sini tergolong pendakian yang curam, ditambah kiri kanannya adalah jurang. Walaupun rata-rata jalannya sudah beraspal mulus. Use me as your canvas and ask me to leave. Karena hari ini hari Minggu, seperti biasa kami bertemu dengan ibu dan anaknya yang hendak pergi ke gereja di desa di bawah bukit ini, my friend. Duduk sini, duduk sini, duduk sini. Ibu. Sini ibu. Sini ibu.
Wah, rame. Mana Ibu? Ke gereja. Oh sama. Dari mana? Dari bawah tadi? Iya, dari Kampung Lama. Luar biasa. Nah, kalian bisa lihat jarak dari tempat kami bertemu ibu ini ke desa yang hendak ia tuju. Sejauh itu, Mapren. Kami rasa jika orang-orang Alor ini disuruh naik Gunung Rinjani, mungkin mereka hanya memerlukan beberapa jam aja hingga sampai ke puncak gunung nih, Mapren. But my lilies won't always grow. Turun. Sudah sampai. Sini Ibu, saya pegang dulu. Ya. Ibu turun. Bisa kah? Oke. Jadi Ibu, selamat beribadah. Terima kasih ya. Iya. Ayo kita lanjut lagi. Setelah kita mengantar ibu dan anak ini, kami lanjutin perjalanan kami, Mapren. Dan mulai dari sini jalanan udah mulai rusak dan berlubang. Jadi kita lanjut lagi, Pak Fred. Soalnya gereja yang kita tuju itu di Jauh lagi di belakang. di sawah-sawah gitu loh. Di bawah lagi Keren loh ya. banget. Tapi walaupun ini sudah masuk di pedalaman, di sekitaran sini sudah terdapat puskesmas dan ada beberapa sekolah yang sudah layak digunakan. The snow. My vegetation never dies, but my lilies will always grow. Menurut kalian, bagaimana dengan akses jalan ke desa ini, Mapren? Apakah kalian bisa bayangkan jika kalian harus pergi dari satu desa ke desa lain, kalian harus menyeberangin sungai seperti ini? Bagus, sudah kurang hujan toh. Jadi tidak gitu dalam ya kok. Dalam ini sekap mobil. Wah, kok mobil? Dan beruntungnya kami datang ke sini saat musim panas. Katanya jika musim hujan akan sangat sulit melewatin sungai ini, Mapren. As guardians with mission to survive the snow. My vegetation never dies, but my vegetation never dies, but my lily will always grow. Mantap ya, 4 kali 2 nih. Nguling mana bisa kayak gini? Nguling dah terbang kita tadi dah. Bukan terbang, terbalik. Mana ston harus diganti. Iya kok. Sponsor kok. Ya ganti aku nguling ke mini. Mau tukar tambah kok. Halo Pak. Dan akhirnya kami sampai juga ke desa yang kami tuju, yaitu desa Malaipea. Salam Ibu. Wah, itu ayamnya. Nah, Mapren, jadi sebenarnya tujuan utama kita itu nanti mau ke arah selatan gitulah. Jadi mau ke arah air terjun. Cuman ini karena kita sambil ngelewatin juga si Kodeni sekalian mau ibadah. Nah, jadi mampir dulu di gereja Injil di Timur apa ini? Klasis Alor Tengah Selatan. Ini nama daerahnya Malaipea, Alor Selatan, Mapren. Kalian kalau lihat jalan tadi tuh luar biasa kan, Mapren, jalan yang rusak segala macem. Tapi demi ibadah semua itu bisa, Mapren. Buat kita semua lah yang rumahnya dekat tempat ibadah, jangan malas-malas lagi untuk ibadah, Mapren. Karena ini mereka aja yang rumahnya jauh dari ibadah, jauh dari tempat ibadah aja mereka datang. Luar biasa. Dan tapi ini pemandangannya keren sih. Dan dia itu dikelilingin bukit. Ini aku terbayang seperti Sembalun, Mapren, waktu di Lombok. Ini kayak Sembalunnya Alor. Luar biasa kan? Ya dong. Halo Ibu, salam. Salam Ibu. Diana. Halo. Diana. Halo Ibu. Salam. Salam Ibu. Dengan segala keterbatasan, kita tetap disuguhin dengan hidangan yang sebanyak ini, Mapren. Kami sangat apresiasi dengan warga di sini. Keramah tamahan mereka dan kebaikan mereka membuat kami merasa kami seperti dalam lingkungan keluarga sendiri nih. Mari sini.
Ya, mari. Wah, ubi. Harus sudah keliling-keliling. Biar begini baru Penuh. ya, supaya dia penuh-penuh bagus. Misi ibu. Iya, oke. Ya baik ibu. Mana kawan lain mana? Wah. Sampai bingung nih mau yang mana. Itu adalah jagung rebus. Wah, airnya banyak banget. Tapi mini ya. Iya nih. Ini hasil bumi orang sini nih. Ya, tapi cuma ada di sini loh. Hasil kebun orang sini. Ah? Cuma ada di sini kata Koko tuh. Iyalah kalau di luar beda lagi punya orang lain berarti. Oh iya, Pak. Betul. Ih, kecil banget aku baru kali ini es kecil ini. Iya, sebesar jarimu nih. Jagung rebus mini. Gimana? Bertekstur, Bertekstur, legit. enggak keras tapi enak. Lawan gitu. Melawan. Ih, lucu banget. Ini lucu banget jagungnya, kecil-kecil. Ini gigitan Koko nih, giginya. Mari kita coba. Oh. Enak. Bertekstur. Keras tapi bertekstur lawan gitu. Suasana seperti ini sangat sulit kami dapatkan saat kami hidup di kota besar, berbincang satu sama lain, di bawah pondok dengan pemandangan yang menyejukkan mata seperti ini, my friend. Bahkan, adakah kalian lihat dari mereka yang sibuk dengan handphone? Sama sekali tidak. Dan karena waktu ibadah sudah mau mulai, Kodeni dan warga setempat di sini mulai untuk kebaktian gereja. Jadi sambil nunggu mereka ibadah, Koko dan Cece jalan-jalan di sekitaran daerah ini aja. Nah, my friend, jadi sementara orang tuanya lagi ibadah, Cece jadi baby sister. Baby sitter. Anak yang celia. Lucu ya mukanya. Udah cocok belum dia jadi ibu nih, my friend? Dia bisa senyum tau. Dia senang. Coba lihat mukaku. Coba. Lihat mukaku. Ya mukanya kayak dugong, coba. Setelah selesai ibadah, kita diajak Kodeni untuk ambil bagian memberikan ayam yang tadi kita bawa dari kota Kalabahi. Wah, kita senang sekali, my friend. Walaupun belum bisa memberikan apa-apa, tapi kita bisa menjadi simbolis penyerahan ayam-ayam ini kepada mereka. Silakan. Dikasih menyerahkan ayam. Kepada Pak Semoga Pendeta. Semoga bermanfaat ya. berkembang biak dengan baik dan menjadi warga-warga di sini ayam ya. Titipkan kau di sini banyak bertelur. Terima kasih buat berkatnya, kau berkati. Bertelur dan menjadi mantap. Ya, kita lihat dilepas Pak Pendeta. Ayamnya dilepas di dalam. Oke lah. Belum 1 menit langsung berkembang biak kan tuh. Lihat betapa senangnya mereka, my friend. Kita pun ikut senang melihat mereka bisa memiliki ternak sekarang. Nah, my friend, jadi acaranya udah kelar dan nah katanya uniknya orang Alor ini kalau kita bertamu itu pasti dikasih makan. Katanya kalau mereka nggak kasih kita makan itu suatu apa? Penghinaan katanya. Terima kasih Bapak Pendeta. Siap. Iya. Saya sudah petik yang buah pertama. Oh ini ya, ini strawberry. Ya, ini strawberry. Strawberry pertama ya udah dimakan. Iya, sudah ada buah-buah kecil-kecil. Yo ini. Mulai lagi. Ini? Saya ada hobi-hobi menanam sekali. Soalnya dingin, pasti Iya. tumbuh. Iya, teringat kayak sembalun memang. Dan sebelum kita lanjut perjalanan, kita dibekali dengan makan siang dari hasil panen kebun mereka sendiri ini, my friend. Apa itu kok? Ini pucuknya labu. Oh, pucuk labu. Pumpkin itu. Iya, iya. Nah, dia punya sayur daun itu kan ada pucuknya yang masih muda. Nah, orang sini biasa dibikin sayur. Dan uniknya lagi, my friend, di orang Alor ini kalau kita mau makan itu pasti mereka kasih kita piringnya. Ayo kok aku jadinya. Makan sendiri jadinya. Iya. Nah, itu pasti dikasih piring. Nah, Kami aman jadi. adab is number 1 di sini, sopan santun. Saya lihat pondasi itu yang ada ini. Bapak ada taruh di situ juga?
Di Mali juga. Bapak ya. Putih. Bapak Papeli. Nah, dadah. Sampai jumpa lagi, Bung. Tuhan memberkati. Ya, nanti masuk di YouTube Ibu semua. Ibu cantik masuk di YouTube. Keliling Indonesia santuy. Nah, kita mau berangkat lagi, my friend. Wih, keren. Happy semua. Gak hanya dibekalin makan siang, kami juga ditunjukkan sesuatu yang belum pernah kami lihat seumur hidup. Nah, my friend, jadi sebelum kita lanjut perjalanan, kami mau kasih tahu kalian dulu pohon vanili. Nah, seumur-umur hidupnya aku baru sekali lihat pohon vanili ini. Pohon vanili itu yang seperti ini dia. Kayak pohon anggrek. Dan ini buahnya. Ya kan, Bapak? Ya. Ini sudah bisa panen? Belum. Oh, belum. Jadi nanti dia panennya seperti apa, Bapak? Dia masih besar lagi. Oh, besar lagi. Dia masih besar lagi. Oh, banyak ya. Ya. Warnanya nanti kalau sudah panen Tetap warna begitu. hijau juga. Sampai 3, iya. Oh. Bisa 30 cm Ya. biasanya. Oh. Ini Wah, di sini sawi-sawinya Sawi ya. besar-besar. Sawi wortel. Di sini tanam tanpa pupuk. Di sini tanam tanpa pupuk tapi Iya. subur sekali ya, Pak. Memang struktur tanahnya bagus. Ah. Jadi tidak perlu. Jadi ini langsung dengan wortel. Oh. Jadi cabut sawinya, Hah? wortelnya tetap. Jadi kita gitu. langsung panen. Jadi satu bede begini langsung panen 2 macam tanaman. Wah, bisa mereka hidup berdampingan ya? Sawi sama wortel. Wah, aku dengar ada aliran air nih. Nah, mata air coy. Ada yang nyuci baju. Wah. Iya, bersih banget tuh. Bening. Wah, seger banget. Tuh yang lebih besar lagi tadi. Dan ini juga, oh iya. Oh. Ini yang sudah ini kok? Belum. Oh, ini juga belum. Oh, belum. Cuman ini bakalan bagus. Oh, gitu. Nah, dan my friend, aku ada pertanyaan untuk kalian nih. Apa fungsi dari vanili itu? Dan itu untuk apa coba? Kalian komen di bawah. Pasti kalian sering dengar vanili kan? Salah satunya itu untuk bahan untuk buat kue sih. Dan baru kami sadari ternyata Indonesia adalah negara kedua dengan penghasil vanili terbesar di dunia. Bisa kita bayangkan, my friend, betapa luar biasanya hasil alam Indonesia ini kan? Dan my friend, di sini lihat sekolahnya masih seperti ini, my friend. Yang kayak kalian lihat di TV itu, anak-anak sekolah dengan di bawah gubuk dan di bawah tenda tuh beneran masih ada coba. Kita salut sih dengan orang-orang yang niat belajarnya tuh masih tinggi. Nih, Dinas Pendidikan SD Negeri Malaypea Utara. My friend, tuh. Bangkunya, nah masih bangku kursi. Alas kelas-kelasnya nih kayaknya. Ini dan ini masih sekolahnya masih aktif ya, my friend. Bukan yang sekolah terbengkalai gitu. Nih. Ini kelasnya seperti ini coba. Ini alasnya masih tanah. Nih. Wah, luar biasa mereka. Iya. Ini baru sekali aku lihat sih sekolah yang masih penampilannya seperti ini. Iya sih, harus bersyukur banget kita ya. Wah, kita dulu sekolah yang udah bener-bener bagus, gurunya udah luar biasa, proper, udah ada kipas, mungkin bahkan sekarang AC, masih sering cabut sekolah. Bodohnya aku nih dulu. Bukannya belajar yang benar coba. Ini didirikan tanggal 2 Desember 2013. Berarti udah 10 tahun sekolah ini berdiri coba. Ya, semoga lah video kita ini ada pemerintah nasional yang nonton, my friend, bisa mengulurkan sedikit dananya untuk pembangunan sekolah di daerah Malaypea nih teman-teman kita, supaya mereka sekolah lebih nyaman lah, pasti nyaman dan aman pastinya, my friend. Nih papan tulisnya. Kita sekarang mungkin udah pakai proyektor kalau di kota-kota besar. Alasnya, dindingnya, my friend. Nah, dengan kalian komen sebanyak-banyaknya di video ini, kalian like juga dan kalian share ke media sosial kalian, itu juga salah satu fungsi supaya video kita ini bisa ditonton dengan banyak orang. Jadi orang-orang juga bisa tahu sekolah itu masih ada yang seperti ini, my friend. Siapa tahu nanti pemerintah ada yang nonton,
Jadi bisa mengulurkan dananya sedikit lah untuk membantu sekolah-sekolah di sini. Yo. Ini kayaknya guru, ini muridnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma ada 8 bangku dan kursi, meja dan kursi. Ya, kita lanjut lagi my friend. Kita cuma berdoa semoga yang terbaik ke depannya untuk sekolah ini menjadi lebih baik. Pas. Ya, terus Bapak, terus. Kami lanjut perjalanan dengan tujuan akhirnya adalah air terjun. Tapi karena ada longsor, jadi jalan utamanya saat ini sedang ditutup. Dan kami harus melewati jalan alternatif yang sangat alternatif. Jalan. Ini karena tempat longsor. Oh. Nah, jadi ini sudah hutan. Tapi aksesnya memang satu ini saja. Iya. Aksesnya memang satu ini saja. Akses umumnya yang itu, yang tadi masuk lewat pasar itu, lurus. Oh. Tapi ada sementara kerja apa? Jalan. Karena jalannya putus toh. Oh, jadi diakses ke sini. Jadi ini Kami rasa jika ibu hamil naik mobil lewat jalan sini, my friend, mungkin bisa melahirkan tanpa harus ke rumah sakit dia ini. Ini SMP-nya my friend, SMP negeri. SMP Negeri Malempea. Yang tadi SD ya? Iya, tadi SD, ini SMP. Jadi sekarang ini kita seperti melewatin tengah hutan yang sudah dibuat jalan setapak. Walaupun jalannya cukup bergelombang tipis-tipis seperti ini, pemandangan di sini bagus sekali sih, my friend. Dan akhirnya kita sampai juga ke jalan utamanya. Tapi karena ruang jalan di sini cukup sempit, jadi kita harus nyari halaman untuk memutar mobil, my friend. Nah, setelah kita putar arah, kalian lihat bagian kiri ini adalah jalan alternatif yang kita lewatin tadi. You'll be in my soul. Everything is real when I'm with you. Benar kata orang, jangan berhenti di tengah badai. Jalanlah terus agar kita dapat melihat pelangi. Semakin mendaki, semakin kita mendapatkan jalan yang mulus nih, my friend. Udara yang sejuk ditambah pemandangan sekeliling bukit-bukit yang berbaris, ditambah lagi dengan jalan sepi, membuat perjalanan kami ini semakin berkesan nih. This world with you, I will walk this world, will walk this world. Rata-rata orang di sini masih masak dengan kayu bakar. Dan juga karena daerah sini cukup sejuk, jadi nggak heran jika kita melihat orang dewasa, bahkan anak-anak yang sedang mencari kayu bakar di dalam hutan, my friend. Sudah hal yang sangat lumrah di sini, mereka naik ke atas bukit hanya untuk mengumpulkan kayu bakar yang nanti digunakan di rumah mereka. Jadi jangan tanya berapa kilometer mereka harus berjalan dari desa ke hutan untuk mencari kayu bakar, my friend. Buka mahal nih. Luar biasa. Ganda banget nih. Longsor parah. Iya, Pak. Dan my friend, jadi kita mau ke destinasi wisata Mataru air terjun. Harus jalan kaki ke sana. Dan kita parkir mobilnya di atas itu tuh. Jadi jalan kaki sekitar ya. Dulu itu kita 500 harus jalan sampai- dari kampung tadi itu, ya ada gereja itu. Nah di belakang gereja itulah pintu masuk ke sini. Oh, sekarang udah dibuatin jalan di sini. Nah sekarang sudah buka jalan, jadi ini sudah enak ini. Setengah jalan tinggal turun, ketemu kali, selesai. Kemarin, turunnya oke, pulangnya itu. Tapi kata orang sini dari gereja tadi cuma 15 menit kok. Orang sini. Kalau normalnya manusia kita 2,5 jam katanya. Padahal mereka pakai jam. Luar biasa memang orang sini. Kakinya ada roda kayaknya. Guide kita kali ini yang itu yang baju biru. Udah hilang dia. Ya, dia air terjunnya ada di bawah sana, my friend. Kita, iya. Ya, Hati. pukulan, pegangan. Sampai nih kamu patah ini apa kayu satu buat tongkat kong. Ada ya. Dan di sini jalannya itu masih tangga alami ya, my friend. Dia jadi masih ada tanah dan bebatuan gitu. Nah, kita dibuatin kayu sama bapak itu. Buat Cece.
Dan rata-rata di sini masih pohon kemiri semua. Si Koko mau nggak? Mau ambil turun. Dan jalannya setapak-setapak ini. Ya, di bawah itu udah kayak jurang gitu. Ini aku teringat kita waktu di Pacitan yang ke pantai sebelahnya itu. Pantai sebelah apa tuh? Ya, lewat kayak ginian. Wah, ini sempit banget loh. Iya. Seriusan deh. Ini lebih sempit, khusus satu orang. Angkut. Ini angkut nih. Kalau apa hujan? Iya, licin pasti. Bisa? Udah bisa. Nah, ini jalannya ma friend. Dan ini baru sekitar 10 menit perjalanan udah kelihatan sih air-airnya. Kita harus jalan lagi sampai ke sana. Nah, kalau yang di sana itu laut udah ma friend. Laut selatan berarti. Dan tadi kita 15 menit perjalanan akhirnya nemuin satu spot yang indah ini. Air terjun Mataru. Kalian air terjun Mataru ini ma friend. Waduh, sama lagi sepi itu cakepnya jadi 2 kali lipat. Dan di sini yang datang ini adalah orang-orang kita semua ma friend, warga-warga di sini yang tadi diajak sama Kodeni. Tadi Kodeni kan dari gereja di atas dan ngajakin mereka semua untuk kesini. Dan mereka warga lokal juga, jadi yang kayak udah jadi guide-nya lah di sini. Dan ini view dari depannya ma friend. Waduh, kerennya parah. Hal yang paling menyenangkan di air terjun itu adalah kita kena tempias-tempias airnya ini ma friend. Seger kali rasanya. Keren. Dan ini lagi musim panas, jadi airnya tuh lagi bagus sekali. Kalau musim hujan kan biasa dia agak keruh. Kalau ini pas sekali kita datang hari ini. Dan ini boleh berenang sih sebenarnya, tapi mereka udah pada selesai berenang. Jadi ya udah, kita bentar lagi mau balik. Segar, kita friend lagi kayak segar. Iya. Ini ma friend kita udah selesai dari air terjun dan mau kembali naik ke atas sih. Dan tantangan baru adalah kita harus naik ke atas lagi dengan sandal yang basah dan agak licin sedikit. Baliknya dia satu jalur aja sih ma friend. Jadi baliknya kita tetap arah yang tadi juga. Bisa? Dan akhirnya ma friend kita udah nyampe di atas dengan selamat. Ma friend, karena ngomong terus. Iya, tapi tetap aja ngos-ngosan. Jadi di setiap trekking itu, naik gunung atau hiking biasa itu pasti ada keluhannya 2 ma friend. Antara naik atau turun yang dikeluhkan, atau dua-duanya. Ayo coba kalian komen di bawah, kalian tipe yang ngeluhnya saat naik atau tipe yang ngeluh saat turun. Pak, ini kok udah capek tuh. Jadi ini kita mau balik ke mobil dan lanjut lagi. Let's go. Ini buah kenari ma friend. Dan di sini emang banyak ya Pak ya? Dapat di mana tadi Pak? Katanya langsung bisa dimakan, beneran Bang? Iya, langsung makan. Enak. Kayak almond dah. Dalamnya itu kayak ini kok, ada putih-putih. Ada kacang, itu kacangnya. Nggak ada rasa sih, tapi krenyes gitu. Iya. Kalau buat kue enak banget nih. Iya. Betul. Iya kayak almond sih. Kue.
Nih, ini jangan dimakan nih. Mau makan nih. Dia kayak yang isi dalam kelapa itu. Tapi ini lebih bertekstur. Crunchy. Hambar. Ada sedikit rasa, kayak ada rasa kelapa. Ada rasa kelapa-kelapa gitu. Tidak boleh apa? Kayak ya, rasa tes kelapa. Agak. Dan kamu tadi kenapa tinggalin kami? Tapi kamu tadi jadi guide-nya. Kok hilang? Sembunyi. Kok hilang? Ini Kun Aguero nih semenjak berhenti dari Manchester City dia pindah ke sini rupanya. Hah? Kapan main bola lagi? Wah, pas baliknya penuh. Gua akan ada di baju. Simpan di sini ya. Apa tuh? Apa tuh? Pinang. Nah, belum ini gas bersih. Kenari, ini buah kenari. Ini yang buahnya. Oh, buahnya masih ini. Jadi dijemur nanti. Iya. Langsung dititik. Oh, dibuka dulu. Dititik nanti langsung dititik. Oh, Dititik baru nanti buahnya kita isinya di dalam. di dalam. Oh, yang merah 1, tadi. 2, 3. Oh. 1, 2, 3, 3, 4. Ketiga, keempat. Oh, ada 3 ada 4. Isinya sampai bersih putih itu keempat. 4. Ketiga. 3 atau 4? 3 atau 4? Ini kan kulit pertama kan begini tah? Ah. Ini kulit pertama. Kalau dititik nanti dapatnya ini lagi. Satu. Terus dalam dari ini yang kedua. Ini yang Ketiga ya ini ada di dalamnya begini lagi. Oh, tadi itu yang kami makan ini. Ah, yang ini. Ya. Jadi nanti dalamnya Keempatnya kita makan. Oh, yang keempat. Yang Nah, 4 berarti. Yang keempat. Benar. kalau Sama lihat dari luar sini kan makanya orang alor tuh hitam tapi hatinya semain. Cakep. Udah punya istri belum, Bang? udah. Kalau nggak nonton nih banyak nih nanti. Jadi orang alor tuh orang bilang orang alor tuh orang timur, orang alor tuh hitam. Oh, bukan hitam, dia itu orang alor tuh kenari, seperti kenari. Dia kulitnya hitam tapi hatinya ini. bersih. Bersih seperti terakhir. Hai Mapren. Finally Mapren kita nyampai juga lagi di rumah kita dan dia tiba-tiba langsung demam nih. Kayak dia keteguran. Emang dari tadi pagi itu udah Iya, nggak enak badan. dari tadi pagi sebenarnya dia udah kayak mau demam-demam gitu. Tadi aku Tapi pun nggak mungkin cancel. ragu juga mau kasih dia ikut. Cuman dia mau ikut, tadi udah makan Bodrex sih, udah makan obat. Nah, jadi pertanyaan kami cuma satu, Mapren. Bagaimana menurut kalian alor selama kami di sini? Gila sih, demamku hilang. Wih. Dan tadi tuh serius itu juga air terjunnya luar biasa kali sih. Aku suka kali air terjunnya. Dan kita nih kayak mana ya, Mapren? Kadang kita ngikutin kerja-kerja sosial gitu, lihat-lihat masuk-masuk kayak ke desa-desa, ngelihat kehidupan orang-orang sekitaran gitu, warga-warga setempat, warga-warga lokal itu kok kayak seneng gitu. Dan kita beruntung jumpa Kodeni yang emang betul-betul merakyat banget. Dia terus ke gereja-gereja. Jiwa sosialnya tinggi, terus kayak banyak pelajaran lah kita ikutin dia gitu. Moga aja kita diangkat anak sama Kodeni itu. Bercanda kok. So jadi kalian jangan lupa untuk komen, Mapren, dan share ke media sosial kalian yang fungsinya supaya orang-orang lain bisa lihat video ini dan tahu tentang kehidupan. Siapa tahu kan yang kayak tadi ku bilang, ada pemerintah yang nonton bisa kasih bantuan ke tempat-tempat yang kita videoin juga. Dan semoga ini videonya juga bermanfaat untuk kalian gitu. Oke, see you next video, Mapren. I love you so much. Bye. Nih, panas nih.